Untuk PPT ya, itu, aku bikin sendiri sih gitu, soalnya kalau yang dari dosen itu kan biasanya PPT Bima gitu ya, itu aku kurang kurang apa ya, kurang urutannya gitu, kurang suka aku kayak aku bisa kan kalau ini kan aku bisa bikin sendiri kan urutannya bisa suka-suka aku gitu ya, baru aku bisa tambah-tambah sendiri juga. Nah itu jadi aku bikin sendiri aja gitu, cuma kalau aku bikin pakai punya BINUS takutnya entar plagiat itu kan. Nah aku bikin sendiri kan tanpa izin BINUS ya, kayak di luar BINUS itu. Jadi mending bikin sendiri sih gitu. Jadi ini aku bikin sendiri gitu. Oke, paling kayaknya udah menit berapa ini ya? Oke, udah bisa mulai kali ya? Kita lanjut. Ya, oke oke, thank you. Oke, abstrak method ya, jadi kayak metode yang nggak ada apa ya, nggak ada isinya, isinya cuma anak aja yang bisa masukin gitu. Nah, habis itu, apa nih ya, nah ya, akan diisi oleh child class-nya. Kalau misalkan child class-nya nggak isi, kayaknya nggak bisa, jadi harus diisi sama child class-nya. Nah iya, wajib untuk mengoverride metode dari abstrak class parent-nya gitu. Kenapa wajib? Karena kayak dia kan nggak ada isinya gitu. Kalau misalkan kita punya child class, dia tuh nggak isi, ya dia bingung gitu kan. Dia tuh mau jalanin apa gitu kalau metode yang dipanggil gitu. Ini bukan metode yang isinya kosong gitu ya. Tapi metode yang kayak kita cuma kasih tahu namanya, tapi dia tuh nggak tahu isinya apa gitu. Beda sama metode kosong. Kalau metode isinya kosong kayak ini kan konstruktor isinya kosong. Nah itu bisa gitu. Emang ini kita nggak kasih tahu isinya gitu. Nah jadi dia tuh harus di override sama si anaknya gitu. Nah habis itu dia tuh nggak bisa bentuk statik. Kenapa ya? Aku kurang tahu sih ya. Tapi kalau dicoba kan nggak bisa coba sih kan. Yang bentuk statik dia tuh nggak bisa jadi error gitu. Nah kalau mau di overload masih bisa. Tapi syaratnya tetap sama ya. Harus parameternya beda atau nggak jumlahnya beda. Gitu. Tipe datanya atau nggak jumlahnya beda gitu. Nah itu sih ya paling untuk yang abstrak. Abstraknya ditulis setelah akses modifier ya gitu. Di public dulu abstraknya apa. Sama kayak abstrak class. Public abstraknya apa. Oh ya sama ini ya. Abstrak metodenya hanya bisa ditaruh di dalam abstrak class. Jadi kalau kelas kalian itu nggak abstrak, kalian nggak bisa masukin abstrak method ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin abstrak method, kalian harus masukin abstrak class-nya gitu. Nah, aku akan lanjut. Nah, itu interface. Kalian sampai sini dulu. Untuk yang dari awal sampai sekarang ada yang mau nanya kah? Aman ya? Oke. Ya udah, aku lanjut ya interface. Nah, interface ini mirip kayak parent class. Cuma bedanya kalau parent class kan bisa ada atribut. Kalau interface nggak bisa ada atribut. Kalau bisa pun harus ada ini, apa, ada rules-nya lah. Kayak istilahnya nggak apa ya, nggak se-fleksibel kita bikin kelas. Kayak ada banyak larangan-larangan atau ada banyak kayak kayak strict atau ketat gitu lah. Nah ini aku ada kasih tahu ya contohnya kayak apa aja yang bisa, apa aja yang nggak bisa gitu. Nah tapi kelebihannya apa? Itu kan interface kekurangannya itu. Kelebihannya apa? Kita kelebihan itu kalau pakai extends, ya tadi kan extends kayak gini. Kita cuma bisa satu user doang, nggak bisa dua, nggak bisa kasih koma gitu kan. Tapi kalau kita pakai interface itu bisa. Cuma namanya itu bukan extends tapi implements. Jadi implement tambahan s, implements gitu. Jadi kayak yang di sini ya. Eh, di sini aku belum kasih contohnya sih. Tapi yang kayak di sini implements baru tambahin nama interface-nya apa. Jadi kayak kelas aja gitu. Cuma kalau kelas kita pakainya extends kalau untuk parent class, kalau untuk interface kita pakainya implements gitu. Nah, itu abis itu nah ini tuh biasanya digunakan kapan? Pas kita misalkan bisa bikin ketika kita pengen bikin template. Jadi kita mau bikin template yang mana ketika ada suatu kelas nih kita pengen kasih kasih aksesoris apa gitu atau kita pengen kasih metode apa atau kita pengen kasih atribut apa gitu. Nah, itu cuma sebagai template. Nah, itu bisa gitu. Nah, cuma template-nya ya lagi-lagi ada ini, ada rules-nya gitu. Rules-nya apa? Yang pertama, atribut. Atribut itu hanya bisa public, static sama final. Jadi hal yang bisa public, static, final. Pasti ini untuk tipe datanya. Kalau kita nggak isi, misalkan in di max sama dengan 10. Nah, itu juga bisa ya, tapi secara default dia bakal isi ini gitu. Jadi kita nggak bisa public doang tapi nggak static, itu nggak bisa. Atau misalkan public static doang tapi dia itu nggak final. Nah, itu nggak bisa gitu. Jadi kita tuh emang harus bikinnya namanya juga template. Jadi kayak istilahnya dia dimanapun dia diletakkan, ya dia tuh value-nya tetap 10. Nggak bisa berubah-berubah
selalu 10, semuanya sama 10 gitu. Nah, kayak gitu. Jadi yang kolom atribut kayak gitu doang. Kalau di kelas kan enak ya, bisa kita ubah-ubah gitu. Kita bisa bikin final, bisa bikin enggak, kita bisa bikin static, bisa bikin enggak gitu. Tapi kalau di interface hanya bisa public, static, final. Itu yang untuk yang atribut. Yang kedua, method. Method itu hanya bisa abstrak, static, atau enggak default. Dan itu harus salah satu, nggak bisa digabung. Gitu. Kalau abstrak, ya udah berarti abstrak itu yang kayak tadi ya, nggak ada isinya, cuma nama doang, parameter sama tipe datanya. Kalau static, static itu ya berarti ntar dia tuh berhubungannya sama kelas itu. Aku juga nggak terlalu ngerti sih ya untuk static sama default ini, aku lupa itu untuk gunanya apa. Untuk static sama default. Nah ini untuk yang contohnya kalau kita bikin static sama defaultnya, jadi cuma diganti di abstrak doang, abstrak diganti static, staticnya diganti default gitu. Yang lainnya sama gitu. Kalau nggak mau ada isinya harus abstrak. Kalau mau ada isinya bisa static atau nggak default. Abstrak nggak bisa ada isinya. Jadi kalau kalian mau ada isinya pasti jangan taruh abstraknya gitu. Untuk access modifier hanya bisa public atau nggak private. Gitu. Kalau private ya udah berarti hanya interface-nya aja yang bisa gunain. Jadi interface ini bikin sesuatu yang untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak expose keluar. Kalau misalkan public, ya udah berarti dia itu bisa expose keluar, bisa diturunin ke anaknya gitu. Nah itu yang public. Nah di sini aku contohnya public semua gitu ya. Nah, oh ini aku ada kasih ya untuk contohnya gitu. Metode default-nya apa gitu. Metode yang digunakan untuk menandakan bahwa itu metode biasa gitu. Bukan abstrak, bukan statik. Jadi kalau kita misalkan pengen bikin kan ini harus salah satu ya, harus abstrak, statik atau enggak default. Misal aku pengennya dia itu bukan abstrak, tapi dia itu bukan statik juga. Dia bukan dua-duanya gitu. Nah, berarti aku mau default. Ya udah default aja kayak kita bikin metode biasa aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat dosen kalian gitu ya atau aspek kalian bikin suatu metode nggak ada depannya gitu kan. Cuma cuma tipe data baru apa ya? Cuma akses modifier, tipe datanya sama namanya. Nah, dia tuh secara otomatis pakainya default. Jadi bukan statik, bukan abstrak. Gitu. Kalau ada isinya, kalau nggak ada isinya, berarti ntar otomatis abstrak. Jadi kayaknya dia tuh udah bisa detect sendiri sih. Kalau ada isinya berarti di default, kalau nggak ada isinya berarti otomatis abstrak. Gitu. Yang biasanya kan kalau nggak salah ini ya apa kalau misalkan yang interface ini ada yang bilang kayak apa ya kayak hanya bisa untuk metodenya doang namanya doang nggak bisa ada isinya gitu. Nah, tapi aku ada dapat cara gitu ya. Ini puji Tuhan juga waktu itu ada ikut bimbel, ikut bimbel, ikut ada bootcamp gitu ya. Ada kakak tingkat aku juga buka kelas lagi gitu ya. Aku ikut. Nah, dia minta kalau kalian mau buka kelas juga untuk adik tingkat kalian juga boleh gitu ya. Soalnya aku udah nggak bisa lagi nanti semester depan atau semester depannya kan udah sibuk banget, udah magang sama skripsi dan semacamnya, jadi udah nggak ada waktu gitu. Nah, jadi untuk yang ini ternyata ada caranya gitu untuk bisa bikin isinya gitu. Nah, caranya gimana? Ya kita pakai yang lain, yang selain abstrak. Kita bisa pakai statik atau nggak default. Baru tinggal isi aja. Isinya berapa gitu. Jadi kan mau bikin yang kayak ini ya, mau bikin isinya berapa itu bebas terserah kalian gitu. Tapi harus statik atau nggak default. Kalau kalian bikin yang kayak biasa gitu ya, itu kan abstrak gitu ya. Walaupun titik koma nggak ada isinya, cuma metodenya doang, cuma namanya doang gitu. Jadi kalau kalian mau bikin bisa tapi harus ubah dari statik atau nggak default gitu. Nah, ini kalau mau bikin interface sama ya kayak kelas sama aja gitu, cuma diganti jadi interface bukan kelas lagi gitu. Kelasnya public class bla bla bla, ini jadi public interface bla 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 gitu. Nah, itu sih untuk yang interface ini. Aku juga termasuk jarang sih untuk pakai interface ini, cuma kalau misalnya dibutuhkan gitu ya kan butuh suatu kelas untuk extend untuk punya dua hal gitu ya. Satu dari parent kelasnya kan nggak bisa ya dua parent kelas, namun kita bisa manfaatin interface ini gitu untuk membantu gitu ya. Tapi ya, lagi-lagi sangat terbatas itu. Ini harus public status final dan semacamnya gitu. Sangat terbatas, nggak bisa bebas kelas. Gitu. Nah ini kayak contohnya ya. Aku bikin interface attack. Di Mac-nya static final, berarti ya udah 10. Nggak bisa diubah-ubah. Udah semuanya pasti sama 10 gitu. Jadi udah fix, pasti 10 gitu. Nah, habis itu aku bikin lagi attack-nya sama attack yang extra di Mac. Nah, ini abstrak, diisi sama kelasnya sendiri aja, anaknya gitu. Baru ada lagi void info. Nah, ini ya void lah ya, aku tinggal isi aja ini gitu. Ada lagi yang default, inget final di max, baru isi. Gitu. Nah, ini sama aja gitu. Nah, baru abis itu, aku bikin lagi yang public class human. Implements attack. Nah, dia harus override function attack sama attack yang extra di max ini. Kenapa? Karena kan dia ini masih apa ya,
masih belum ada isinya, jadi kita harus isi sesuatu ke dalamnya gitu. Karena kita isi sesuatu ke dalam yang awalnya nggak ada, jadi kita override gitu. Jadi kalau kita dapat box dari orang tua kita, ya udah ntar boxnya kita harus buka dulu kan, baru bisa isi sesuatu gitu. Nah, kita harus override gitu. Cuma kalau kalian nggak kasih nama lagi ya nggak apa-apa gitu. Memang secara default biasanya ada sih kalau kita generate gitu ya, ada generate yang function-function yang harus kita override, nah biasanya dia secara otomatis ada muncul gitu. Nah, aku bikin total DMAX-nya sama dengan DMAX-nya gitu, dapat dari si yang attack ini. Terus aku tinggal print deh total DMAX-nya berapa. Kalau misalkan dia tuh attack-nya yang ada isinya, ya udah tinggal print total DMAX-nya tambahin yang extra DMAX-nya gitu, berapa isinya. Kemudian aku bikin ada human, aku bikin new human. Aku jalanin attack.info. Jadi dia bakal jalanin otomatis info yang ada di dalam implementasinya yang ada di attack-nya. Karena kan dia tuh nggak punya ini info. Jadi dia tuh dapat dari warisan. Karena dapat dari warisan ya udah berarti dia ambil yang ini. Berarti this is attack interface. Masuk this is attack interface. Baru human.attack nggak ada isinya. Berarti ya udah dia pakai total DMAX-nya. Berarti pakai DMAX yang dari interface berarti 10. Aku udah kasih lagi extra DMAX-nya 50 yang di sini. Berarti 10 tambah 50 jadi 60. Gitu. Ada lagi DMAX attack.dmax. Nah, ini berarti sama aja kayak yang tadi ya. Kita pakai yang attack.dmax-nya berarti yang di sini. Ya 10. Attack-nya yang public interface bisa langsung akses DMAX-nya. Nggak perlu bikin objek. Kenapa? Karena static. Nah, itu ya. Jadi aku baru ingat juga gitu. Oh, kalau kita mau pakai static ini kapan dipakainya? Kalau tadi kan default-nya kan kalau kita nggak mau abstrak, nggak mau static. Itu default. Kalau abstrak kita nggak mau ada isinya. Static kapan? Kalau misalkan kita pengen pakai, tapi nggak perlu bikin objek dulu. Tuh. Kayak contohnya yang di sini. Attack.attack ini. Ini kan bukan static ya. Jadi kalau kita mau pakai, kita harus bikin dulu objek. Jadi kita bikin objek new human. Udah dibikin objeknya, baru kita bisa pakai. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen yang kayak tadi, yang get, yang .info ini, kan dia tuh static ya. Kita nggak pengen dia tuh bikin objek dulu. Kita mau langsung pakai dari interface-nya. Ya udah kita bikin static. Gitu. Jadi karena ini, jadi ini langsung dipakai bisa aja. Nggak ada hubungan sama human-nya gitu. Nggak ada hubungan sama objek, langsung pakai. Ya itulah pengertian dasar dari static itu sendiri gitu, dari static yang static class-nya, yang static method gitu, yang kita udah pelajari yang sebelum-sebelumnya ya tentang static method sama gitu fungsinya. Jadi ini attack.dmax berarti ada di aksesnya punya attack, baru dia cari yang static yang tapi yang judulnya dmax. Nah, yang ini nama atributnya dmax. Static nama atributnya dmax ini. Dia print 10. Dia tambah lagi human.getFinalDmax 100. Get final dmax dimasukin 100. Apa yang dilakuin attack.dmax-nya berarti punyanya dia yang static yang dmax 10 ditambah dengan 100 berarti 110 gitu. Nah, ini kalau kelihatannya ini sama kayaknya get final dmax sama attack gitu ya. Sama lah ya ini. Oh, kalau ini dia tuh siswa, kalau yang ini tuh dia tuh return gitu. Bedanya di situ aja gitu. Kira-kira kayak gitu sih untuk interface gitu. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan kalian mau lihat gimana caranya contohnya kayak kalau kita mau extend sekaligus implement gimana nulisnya gitu. Contohnya kayak gini gitu. Aku extend feature-nya, jadi ada class creature, aku extend. Lalu aku implement attack atau nggak shoot-nya gitu. Nah, itu untuk attack sama ini untuk yang dapat dari ini ya, dari si yang attack sama dari yang attack tadi. Untuk yang creature sama shoot ini isinya kosong aku bikinnya gitu. Jadi nggak perlu di override gitu. Cuma untuk contohin aja gitu. Kalau misalkan kita campur yang extend sama implement itu gimana cara cara code-nya gitu, sintaksnya gimana gitu. Implement bisa lebih dari 2, bebas jumlahnya, nggak ada maksimal gitu. Kalian bisa tambah-tambahin terus gitu. Cuma kalau terlalu banyak juga ya ntar code kalian jadi susah dibaca gitu ya. Jadi tetap utamain agar code kalian mudah dibaca gitu. Nah, ini dengan syarat tidak ada konstan data dengan nama yang sama gitu. Jadi kayak istilahnya kalian bisa gabungin semuanya, tapi misalkan di attack ini tadi kan kita ada DMAX gitu ya. Nah, yang di situ nggak boleh ada DMAX juga, atau yang di sini tuh ada DMAX juga nggak boleh gitu. Jadi namanya harus beda. Kalau nggak kan ntar bentrok. Dia mau pakai DMAX yang mana nih? DMAX yang creature, DMAX yang attack, atau DMAX yang shoot. Nah kan bentrok, jadi nggak bisa. Jadi hanya salah satu doang. Kalau aku pakai DMAX ini, udah pasti DMAX ini ada di antara creature, attack, atau nggak shoot. Di salah satu mereka gitu. Nah kita tahu kan dia itu ada di dalam attack. Jadi cuma satu ya, nggak boleh ada yang namanya yang sama antara creature, attack, sama shoot. Gitu. Method juga sama gitu. Method defaultnya nggak boleh ada yang namanya sama gitu.
Kalau di offloading bisa gitu, cuma ya lagi nggak boleh yang sama lah gitu. Kalau di offloading bisa, tapi nggak boleh yang sama-sama persis. Parameternya jumlah sama, tipe isinya juga sama, Pak. Tipe isi parameternya. Nah, namanya juga sama gitu. Nah, itu nggak bisa gitu. Jadi ya itu ya, nggak boleh ada yang sama antara mereka semua gitu, agar nggak bentrok. Nah, mungkin di situ ya agak ribetnya gitu kalau pakai interface gitu. Cuma mungkin ada beberapa kasus kita lebih butuh untuk pakai interface sih gitu. Dan lebih baik kalau misalkan kita bisa pakai interface, ya udah pakai interface aja, nggak perlu pakai kelas gitu. Karena kelas ini kan cuma satu slotnya gitu kan. Kalau implement, kalau interface ya bisa lebih dari satu gitu. Kita kurang tinggal tambahin koma aja gitu. Kalau kurang tinggal tambahin koma lagi gitu. Kalau kelas cuma satu nih slotnya gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa pakai interface aja gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah kita baru ya udah mau nggak mau kan kita harus pakai kelas gitu. Ini ada syarat dalam implements ya. Oh ini yang tadi ya gitu ya. Misalkan yang kayak gini. Bentar. Nah ini ada di Mac sama shoot. Nah ini nggak boleh sama value-nya gitu. Nah ini attack sama attack. Nah ini boleh sama, tapi nggak boleh yang default gitu kan. Kalau abstrak ini kan ya belum ada isinya ya. Kayak istilahnya mereka sama-sama public, abstract, void. Jadi sama-sama mereka. Mereka ini samaan gitu. Jadi nggak apa-apa belum ada isinya gitu. Ntar kan bakal bakal otomatis diisi sama anaknya gitu. Nah anaknya sendiri nih yang bakal tentuin. Misalkan di sini kalau di sini void ya public abstract void attack, yang di sini public abstract in attack. Nah, anaknya bakal tentuin public abstract void-nya itu yang void attack isinya apa, yang in attack isinya apa gitu. Jadi ntar otomatis semuanya ya bakal diisi sama anaknya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang sama nggak apa-apa kalau yang abstrak gitu. Yang statik juga nggak apa-apa gitu. Karena kan kalau statik berarti otomatis kita nggak bikin objeknya, tapi kita bisa langsung akses itu. Nah, ntar tinggal dilihat dia itu aksesnya dari mana, dari si attack, attack.info atau shoot.info gitu. Jadi nggak sama, kalau misalkan ini sama juga nggak apa-apa gitu, karena kan dia statik. Jadi otomatis kita bisa tahu nih dia itu dapat dari mana, dari si shoot atau dari si attack-nya gitu. Nah tapi kalau misalkan get finally ini kan default kayak metode biasa aja, nggak boleh sama gitu, nanti bentrok. Gitu. Dia harus beda. Misalnya kayak di sini aku contohnya ini pakai integer kalau attack, kalau shoot itu pakai double. Nah paling dari situ aja sih bedanya. Yang pertama di atributnya nggak boleh ada yang sama. Yang kedua di yang method default itu nggak boleh ada yang sama. Kalau yang statik sama abstrak, nah itu kalian mau sama-samain juga bebas. Itu suka-suka kalian lah gitu. Cuman default sama yang statik ini nggak boleh ada yang sama gitu. Sama aku juga baru ingat kalau nggak salah tuh defaultnya ini kalau kita nggak pakai defaultnya ya, dia tuh otomatis kalau nggak salah abstrak gitu. Makanya jadi default ini kayak istilahnya ilmu terpendam lah gitu ya. Kayak kita kayak agak susah taunya gitu. Karena kan selama ini juga nggak pernah ya ada nama apa nama nama apa ini setelah access modifier ya. Kita nggak pernah ada dapat keyword default. Default ini cuma kita temuin kalau ada di interface doang gitu. Nah, kayak kayak gitu. Jadinya kalau misalnya kita pengen bisa bikin ada isinya, pakai default. Yang lupa keywordnya gitu. Nah, paling ya segitu ya. Ada yang mau nanya nggak tentang interface ini? Kalau nggak ada mungkin kita hands on kali ya. Itu udah banyak waktu gitu. Kita coba bikin penggabungan ya antara interface sama yang generic class. Oke, nggak ada ya. Berarti ya udah kita bisa buka via, apa Eclipse kita dulu atau VS Code.
attack di Mac attack.dmac di interface shoot dari mana nilainya. Ya, bentar ya. Oh, yang ini ya, dari yang shoot. Ini tuh dapatnya dari ini. Ini kan dia tuh mungkin ini kan nggak ada hubungannya. Shoot sendiri, attack sendiri. Kok dia tiba-tiba dia bisa pakai attack.dmac? Iya, karena dia tuh kan dia tuh akses nama kelasnya .dmax. Jadi kayak misalnya kita akses nama kelasnya attack, nama interface kelas sama interface anggaplah sama gitu ya. Mereka konsep sama gitu. Nah, attack-nya kita ambil, lalu kita ambil yang statik. Yang statik itu bisa langsung kita pakai tanpa perlu kita bikin dulu objeknya gitu. Jadi mau dipakai di mana aja bisa, mau pakai di main. Tadi kan kita langsung panggil ya, kayak mana tadi. Nah, nih, attack.info gitu. Padahal main ini nggak ada hubungannya sama si attack. Baru kita bikin tiba-tiba attack.info. Kita bahkan nggak pakai humannya gitu. Oke lah, human ini punya hubungan sama si attack kan, dia ada implement itu. Jadi harusnya kan ya dia mau pakai DMX ya bisa gitu kan. Nah, tapi ini dia nggak ada hubungan sama human sama sekali gitu. Kita nggak ada masukin human. Dan main ini nggak ada hubungannya sama si attack. Nah, dia tapi tetap bisa jalan gitu. Karena dia tuh static. Jadi kita tulis saja nama kelasnya apa, baru dot nama yang statiknya. Misalnya kita mau akses di Mac-nya, ya udah tinggal attack dot di Mac. Kita hasilnya 10 gitu. Itu kita lagi akses lagi yang lainnya yang statik, misalkan info. Berarti attack nama kelasnya atau nama interface-nya apa, titik nama nama metode atau atribut yang statiknya. Berarti .info gitu. Nah, gitu juga yang di attack atau shoot ini. Nah, dia kan nggak ada hubungannya, tapi dia panggil attack, berarti dari kelas attack namanya. Dot di max yang statik. Nah, dia bisa gitu. Jadi kalau aku di sini mau panggil juga attack.info itu juga bisa gitu. Yang pasti ada namanya dulu ya di depannya gitu. Kalau nggak ada namanya ya dia bingung gitu kan di Mac dapat dari mana gitu. Tapi kalau ada nama depannya, nah itu jadi jelas gitu. Oke, coba kita lihat Eclipse udah ada belum? Kalian udah dapat multi threading belum di kelas? Udah, oh udah mantap. Oke. Gimana multi threading susah atau cukup mulai dipahami? Kan ya belum. Ini aku pakai yang 11 ya. Untuk beberapa dari kalian ada. Nah, aku nggak pakai modul, nggak butuh dulu gitu. Belum belum pakai modul ada don't lihat. Modul itu bisa kita gunain sih kalau kita misalnya pengen bikin aplikasi yang kayak ada window-nya gitu. Jadi kayak ini kan kita ada window-nya nih untuk Eclipse-nya. Nah, kita mau bikin aplikasi kayak gitu yang bisa ada semacam GUI-nya gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai kita bisa manfaatin yang tadi yang modul itu sih. Tapi nggak harus pakai modul sih. Ada juga cara lainnya gitu. Oke, jadi hilang. Nah, ini kita bikin mainnya. Nah, oke, udah kayak biasa. Nggak ngerti, oke, oke. Kayak nggak apa ya. Ntar kita minggu depan lah ya, kita ada lagi gitu untuk yang ini. Jadi buat yang multi trading buat minggu depan. Habis itu sekalian aku share juga untuk latihan soal untuk ujiannya gitu ya. Hanya kan cuma sampai itu doang harus sampai multi trading doang. Jadi cuma dikit ya materi habis UTS. Cuma lebih susah aja dibandingin materi UTS. Ini kalau kita bikin aja kayak biasa, new main. Baru ini berarti ntar kita isi. Oh kita bikin aja interface dulu ya. Kan kita mau cobain interface digabung sama yang tadi yang generic class. Berarti interface kita bikin namanya apa ya? Aku habis ntar apa ya yang bisa pakai generic class.
atau print aja lah gitu ya. Interface print. Jadi aku pengen print apapun yang ada di dalamnya, yang dikasih aku mau bisa print. Kayak dia tuh bisa show sesuatu gitu. Jadi isinya sama kan tadi kan public, static, final. Nah, baru namanya apa nih? Nama nama dari atributnya, nama atributnya misalkan default value sama dengan ini integer kali ya. Kita bikin dulu integer 10. Ada lagi kan tadi public static yang metode kali ini kan. Nama metodenya apa? Misalkan void show. Show class type ya. Ini kelas namanya this is class print class. Nah, ini static, berarti kita bisa akses kalau bentuknya kayak gini. Print dot show class type. Ini udah jelas lah ya, ini udah pakai print ya, berarti otomatis kelasnya ya print gitu. Cuma ya udah kita bikin kayak gini ya untuk contoh doang. Baru public default, aku pengen bisa ada isinya gitu. Misalkan void print value. Nah, aku misalnya mau print value yang di sini gitu. CISO default value-nya. Ada lagi yang abstrak misalkan, yang anaknya harus isi nih gitu. Abstrak void lagi deh gitu. Void set value gitu. Atau get deh, get value-nya. Anggap nggak bisa dari sini gitu. Get value di sini ada integer gitu ya, integer x gitu misalnya. Nah, baru ntar kita tinggal return aja value-nya. Ntar kita misalkan kalau kayak gini berarti ini juga in gitu. Nanti anaknya, misalkan anaknya ntar mau bikin dia itu bisa apa ya, bisa misalkan kalau di sini kita isi 10, ntar dia itu bakal return 10 gitu. Atau return value gitu ya, return value. Nah, di sini 10 kita return 10, di sini 15 kita return 15. Jadi nggak ada hubungan sama ini ya, ini karena static udah final, jadi kita nggak bisa ubah-ubah isinya gitu. Nah, kita pengen bisa ubah-ubah isi return value-nya, kita bisa ubah-ubah di sini gitu. Nah, kalau kayak gini kan istilahnya cuma ini ya, cuma bisa untuk yang value-nya ini yang integer gitu. Cuma yang integer doang. Kita nggak bisa ubah yang lain. Misalkan atau nggak yang di sini deh kita bisa bikin integer juga. Di sini kita return 0 itu artinya sukses gitu ya. Atau return ya anggaplah kayak bahasa C lah ya, kita return 0 artinya sukses. Kalau bukan 0 tiba-tiba pas di sini tiba-tiba error. Nah, berarti kan kalau tiba-tiba error ya udah berarti ntar return 0-nya nggak nggak ke return gitu. Nah, berarti ini bisa kita pakai gitu. Ini buat integer aja, buat nge-return sesuatu gitu. Di sini juga aku bikinnya integer juga. Ini untuk return 0 juga. Ini aku mau contohin soalnya kalau kita mau gabungin interface sama generic class itu gimana gitu. Nah, interface-nya udah gitu ya. Coba kita bisa tambahin di belakang lah itu generic class-nya gitu. So aku pengen bisa bikin dia tuh isinya tuh apa aja deh gitu, apa aja bisa gitu. Nah, berarti aku misalnya pengen bikin dia tuh namanya kelasnya mungkin kalau kan dia jadi kelas mungkin T ya lambangnya gitu. Nah, aku pakai T aja gitu ya. Kalau tadi itu kan tipe data baru gitu ya. Di sini tipe data baru extends tadi number number kayaknya yang kayak gini. Nah, aku ganti ini jadi T. Sama aku pengen dia tuh ekstensi objek, jadi apapun kelasnya dia tuh bisa gitu. Nggak hanya yang di bawah number doang. Gitu. Nah, aku pengen bikin kayak gini, ini mau dihapus juga bisa gitu. Mau kayak gini doang bisa juga. Nggak harus kayak gini. Nah, habis itu ada lagi ini kan yang 10. Hmm, oke, paling gini dulu ya. Nah, baru kita pengen ubah yang di sini kalau misalkan dia itu integer, dia return integer. Nah, emang kita pengen dia itu berubah ya, bisa berubah-ubah gitu. Kayak yang di sini lah. Ini bisa kita ubah jadi T.
Jadi kalau misalkan di sini tuh integer, di sini integer. Kalau di sini itu mmm, double, di sini juga double gitu. Nah, value-nya juga kita ingin bikinnya sama gitu. Ini juga bisa kita ubah jadi T. Cuma yang ini sih, ini nggak selalu harus return 0 ya dia. Nggak apa dah, ini void aja gitu ya. Kita coba lihatnya tuh yang di sini, untuk yang contohnya. Untuk yang contoh, kalau kita mau gabungin interface sama yang generic class. Gitu. Soalnya kalau kayak gini kan isinya mau apa aja kan ntar ya kelas anaknya yang setting-setting gitu ya. Kalau kayak tadi kan kita return 0. Kalau dia isinya di sini double atau integer atau misalkan apalagi tuh float atau ngelong itu ya oke, masih bisa gitu, masih nyambung. Tapi kalau misalkan isinya di sini kelas, berarti di sini kan tipe datanya juga kelas ya. Misalkan di sini dia isinya user, berarti di sini kan otomatis juga user. Nah, kita mau return 0 kan jadi nggak nyambung nih, entah error di tengah jalan, jadi crash program kita gitu. Nah, jadi ya kita pakainya ini void aja dulu gitu. Ini ini return-nya kan nggak selalu angka, bisa juga string atau mungkin hal lainnya. Nah, kalau udah misalkan kita punya kelas anaknya, kita bikin lagi kelas anaknya gitu. Misalkan kelas anaknya nggak komputer gitu ya, komputer mau melakukan print. Nah, komputer kan bisa nge-print, ya udah kita tambahin aja implements print. Nah, bakal error karena kita belum override yang satu ini. Jadi kita harus override dulu. Jadi ya udah kita bisa hover baru add unimplemented method yang ini. Kalau mau kalau misalkan merah-merahnya nggak ada kan bisa pakai ini ya, pakai klik kanan baru source yang ini, bisa Alt Shift S kalau mau cara cepatnya. Pilih yang ini, yang tadi mana tuh? Nih ya, override atau nggak implement method. Nah, di sini ada banyak nih yang bisa kalian implement, yang bisa kalian override gitu. Memang secara default dia bakal pilih yang kita harus override gitu. Jadi misalnya aku juga pengen override yang print value-nya nih gitu. Nah, kalian bisa klik yang sini, kecetang juga. Nah, kalau udah ya tinggal oke. Okay, gitu. Atau misalnya kalian juga pengen yang dari class object juga bisa aku Alt Shift S yang override atau implement method lagi. Nah, ini dari class object ini ada macam-macam. Ada clone, ada equals, ada finalize, ada hashcode, ada toString. Nah, itu juga pengen ubah. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai kelas kita pakai function .toString, dia lakunya itu bukan yang default. ToString-nya kita ubah dari satu tipe data jadi string. Tapi kita ini dia ubah jadi hal lain lah sesuai dengan yang kita override. Kita override-nya apa nih gitu. Nah, itu juga bisa dari kelas objeknya gitu. Nah, misalnya ini ya, tadi kan kita yang return value. Nah, ini kita kita sesuaikan gitu ya. Mau dibikin jadi apa nih gitu. Nah, jadi objek karena kan dia itu udah otomatis objek ya yang di print yang di sini. Bakal kayak kayak ini bisa nggak ya? New integer 5. Kita returnnya si objeknya. Objek dot in value. Oh, in value-nya dia nggak ada ya, karena kan tadi nggak ada. Udah kita coba return objeknya. Ini bisa nggak ya? Waktu itu aku diajar tuh yang kalau interface itu kita bikin pakai namanya sih. Jadi kayak kita ini kan print. Jadi kita bikin kelas itu print, ada objeknya gitu. Misal objek printnya kita masukin, salah, salah di belakang ya, di sini. Kita masukin tipe datanya nih, misalkan kita masukin integer. Nah, dengan new print. Bisa nggak? Coba itu lihat. Eh, dia nggak bisa bikin yang printnya. Yang ini juga nggak bisa bentar. Oke, saya mulai bingung. Yang ini aku juga aku agak lupa sih ya, cara gabunginnya gimana gitu atau emang emang nggak bisa gitu. Cuman kalau mau print ini sebenarnya bisa sih kalau misalnya kalian mau gabung kayak gini gitu. Cuman kasusnya kayak gimana kalau misalnya ketika kalian tuh harus bikin interface-nya dan juga tipe datanya juga harus
kayak generik kayak gini, ini kan ada banyak kasus gitu, dan kasus itu mungkin jarang ditemui gitu, karena interface sendiri kan udah strict ya, harus kayak gini untuk atribut. Kalau bikin website harus static, default, atau abstrak, cuma itu doang yang interface ini bisa lakuin itu. Jadi karena cuma itu doang, ya udah kita mau tambah generik lagi biasanya udah jarang gitu. Tapi ya mungkin ada kasus, nah kita bisa pakai kayak gini gitu kayaknya. Nah, cuma yang kayak gini ini udah benar nih untuk bikin di interface-nya. Cuma untuk cara pakainya aku itu masih agak bingung sih ya untuk cara pakainya. Nah, ini sendiri dia nggak bisa nih. Integer print, bakal kita nggak isi value-nya dulu ya. Print dot, ini aku bikin objek tadi harusnya itu ada show class type, ada print value, untuk return value-nya juga harusnya ada show. Ini dia nggak ada ya. Oh ya, aku belum bikin objeknya kan ya, harus aku bikin objeknya dulu. Cuma tadi dia nggak bisa sih bikin objeknya. Ini kalau yang biasa aja bisa sih ya. Soalnya kan yang kayak tadi yang udah kita show gitu. Cuma yang belum aku show itu yang paling yang tadi sih, yang pas ini ya. Kalau misalkan digabungin itu gimana caranya gitu. Nah, ini udah sesuai sih sama yang interface-nya gitu. Jadi interface-nya udah benar nih kalau kita mau code kayak gini gitu. Cuma kalau untuk digabunginnya ini juga bisa ya, dia bisa jalan gitu ya. Walaupun aku tambahin kayak gini. Jadi sebenarnya bisa kalau interface kita mau bikin jadi generik juga gitu. Cuma kalau misalnya kita mau kombinasiin antara generik sama interface, cara pakainya itu aku belum dapet sih kasusnya kayak gimana gitu. Ini kita mau bikin anak aja nggak bisa nih kalau dari si interface-nya gitu. Tapi bukan berarti kalau misalkan interface itu nggak bisa punya anak gitu ya. Nggak bisa punya objek. Bisa gitu. Interface bisa punya objek. Ini aku pernah bikin sih gitu. Kalau bukan pernah bikin sih, pernah pakai gitu ya. Ada interface yang bisa ada objeknya gitu. Nah, ini cuma paling problem dari sini sih. Coba ya, mungkin kita bisa hapus satu-satu. Lihat mana bisa jalan. Coba ya, nggak bisa semua. Aku lupa sih caranya gimana ya untuk yang interface ini. Tapi kalau misalkan kalian mau yang kayak tahu gitu ya, contohnya apa interface yang bisa kita new, itu kayak misalkan kalau kalian kan udah belajar multi threading ya. Nah, itu ada runable. Ada interface namanya itu runable interface-nya. Interface namanya runable. Nah, ini tuh bisa di new. So, aku pakainya harus extend sesuatu atau enggak, kita coba dulu ya. Bisa runable dengan new runable. Nah, ini bentar, ini juga nggak bisa ya. Atau aku ada salah bikin ya. Kalau kan bisa ada tahu bisa bantu juga gitu ya. Kita cari tahu dulu ya untuk yang ini. Multi threading with runable. Nah, ini ya dia bikin. Ini dia bikin multi threadnya. Oke, dia pakai runable. Ini multi threadnya.
Oke, aku baru ingat ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin interface itu nggak bisa di new, tapi kalau misalkan kita pengen bikin variabel penampung yang tipe datanya itu interface itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya kayak kayak gini, ini kan kita nggak bisa new runnable lah gitu. Tapi kalau misalkan kita punya, misalkan kita punya komputer gini, jadi itu implementasinya runnable gitu, runnable. Ini kita komen dulu biar nggak error. Nah ini kan harus diimplementasi, misalkan inilah ya, isinya kosong gitu. Nah, aku mau bikin function runnable. Nah isinya itu nggak boleh interface, tapi kita harus kelas. Jadi kayak misalkan yang komputer ini, dia kan udah implement runnable. Berarti dia itu merupakan anak dari si runnable itu sendiri gitu. Jadi runnable ini ada wariskan sesuatu ke komputer. Jadi kita kalau kita mau isi di sini komputer itu bisa gitu. Yang kayak tadi yang polymorphism yang bisa berubah-ubah ya objeknya gitu. Nah ini nggak error gitu. Yang bisa kita new hanya yang class doang. Jadi itu tuh ada wawasan baru ya gitu. Interface nggak bisa di new. Yang bisa kita new hanya yang class doang. Tapi kalau kita mau tipe tipe penampung variabel, tipe variabel penampungnya itu kita mau interface, nah itu bisa gitu, nggak apa-apa. Nggak harus yang tipenya itu kelas gitu. Jadi untuk runnable-nya itu interface gitu ya. Kalau misalnya kalian belum tahu nya runnable-nya apa itu, ini tuh interface yang bisa kita gunain buat lakuin multi-threading. Nah itu nanti kita akan pelajari di next week ya, di minggu minggu depan, hari Jumat juga. Tapi itu paling dilihat lagi sih ya dari kondisinya, dari tanggal gitu kan ya. Kan udah mau akhir tahun juga gitu ya. Mungkin bisa dipercepat bimbingan, ntar aku kabarin lagi sih gitu. Bahkan kalian juga libur ya. Jadi ntar mungkin kita bisa voting dulu mungkin ya di grup pada bisanya kapan. Jadi kalau misalnya yang kayak gini coba kita misalkan komputer kita implementasinya yang print ya. Nanti udah bukan run lagi nih dia. Di operator yang ini. Bukannya, enggak. Kita coba yang print ya. Oke, ini kita belum isi apa-apa ya. Ini kita nggak apa. Ini kita nyalain aja. Main dia satu lagi. Yang abstrak. Berarti harus di override. Nah ini juga masih T ya. Aku pengen bikin yang satu lagi gitu. Itu yang value 2 gitu. Ini misalkan integer. Ini juga integer. Ini aku contohnya bukan gabungin sama generiknya ya. Aku contohnya lebih ke gimana cara kita bikin variabel penampung yang bisa nampung objek yang tipe yang mungkin kelas gitu ya, tapi dia itu ada implement sama interface. Jadi variabel penampungnya itu tipe datanya itu interface, bukan kelas tipe data dari variabel penampungnya. Ini bisa kita hapus dulu, kita ganti sama yang tadi yang ini ya, yang return value 2. Misal anggaplah kita ditanya x-nya gitu. Nah, kita mau bikin demandnya ini bisa, kalau misalnya kita bikin kayak gini, ini hapus dulu, print, print ini kan interface, tapi tetap bisa kita pakai. Tapi isinya itu nggak boleh interface. Jadi isinya itu kita harus bikin yang kelas keberdatannya, berarti new computer. Gitu. Nah, ini bisa jalan gitu ya, no problem. Nah, ini belum dipakai gitu ya. Nah, coba kita pakai print dot, ada apa ya di sini ya print. Ada default value, nah kita bisa sisal ntar. Ada juga show class type, berarti dot show. Oh ya, itu static ya. Kalau static kita aksesnya dari nama kelasnya, bukan dari nama objeknya. Jadi dari nama kelasnya langsung kita langsung show. Gitu. Itu kan static. Ada lagi ini yang default print value. Nah ini baru lah dari si printnya, print dot print value bisa. Ada lagi apa lagi nih? Yang return value 2 itu juga bisa berarti print dot return value 2. Kita isi misalkan nilainya tuh 102 120 dah gitu. Nah, ini juga bisa. Sama satu lagi ya siswa kita bisa print yang di max-nya. Bukan di max ya, tapi default value-nya. Kalau tadi yang di ppt itu yang di max. Kita print dot default value-nya. Nah, kalau kita jalanin ini bisa harusnya no problem. Okay, this is print class. Ini ada 10. Aku lupa print ini ya untuk return value-nya. Kan dia return sesuatu harusnya. Dia return in. Ya udah kita bisa sisal juga.
Kita siswa. Nah ini ya, 10, 1, 20, 10. This is print class. Gitu. Nah ini untuk yang cara pakainya apa? Untuk pakai, mungkin kita mau bikin new variabel penampung yang tipe data itu interface, yang dari interface bukan dari kelas. Tapi isinya nggak boleh interface. Isinya tetap harus kelas. Coba kita update ya, kita update. Kalau misalnya kita pakai T sekarang. Misalkan ini kita ganti, ini kita pakai, ini kita pakai yang ini sekarang, yang di tengah value 1 ya. Kita nggak pakai yang kedua lagi gitu. Ini isinya apa bebas, suka-suka anaknya gitu ya. Nah ini kan kita implement sprintnya. Kita harus isi itu apa tipe datanya, misalnya integer yang umum aja dulu gitu. Integer bisa, yang lain juga bisa gitu. Nah override udah bukan yang return 2 lagi ya, tapi yang return value 1 yang awal gitu. Tapi yang ini. Nah otomatis dia tuh integer karena kita masukin di sini integer. Berarti di sini kita bisa masukin x.inValue. Oh, tadi kayaknya objek itu karena ini ya. Aku lupa tambahin ini, tambahin kurung panahnya kayaknya. Ternyata pas di main ya. Nah, ini kan di main, ini kan komputer. Ini komputer punya. Berarti computer.return value. Computer, new computer print dot return value. Misalnya, oh, ini harusnya nggak ada yang kedua ya. Ada yang pertama. Coba kita lihat ya. Nah, type safety. Belong to the row type print. Aku nggak tahu sih ya, ini warningnya apa gitu. Tapi kalau kita jalanin, coba kita jalanin. Bisa sih ya, aman gitu. Cuma ada warningnya gitu. Nah, aku kurang tahu nih, ini warning ini apa nih maksudnya. Baru pertama kali ketemu juga gitu. Hanya jarang pakai ini kan ya, aku jarang pakai interface juga gitu. Tapi ternyata bisa gitu ya. Jadi caranya gitu. Kalau kalian misalkan pengen gabungin, misalkan interface sama kelasnya, kelasnya interface sama generic kelasnya, yang kayak namanya bisa bisa tipe datanya bisa macam-macam nih gitu. Nah yang pertama itu ya kan bikin kayak gini, huruf sikunya. Jadi sama kayak kelas, kalau kelas kan ininya kelas ya, kan ganti public kelas. Gitu. Kalau misalnya di sini kita bikinnya interface, tapi belakangan tetap sama, abis nama kelasnya atau abis nama interface ya kan tambah huruf panahnya. Gitu. Nah, habis itu yang ini juga yang default value 10. Ini sama ya sama yang tadi gitu. Ini juga sama. Tapi kalian misalkan mau pakai, aku pengen pakai yang tipe datanya fleksibel, ya udah kan tinggal pakai aja kayak kayak gini contohnya. Aku tinggal pakai. Aku pengen yang abstraknya itu bisa fleksibel isinya. Ya udah pakai yang ini aja. Gitu. Nah, baru tak kalau ini kan kita bikinnya udah aman gitu ya. Kalau misalnya kita pengen pakainya sekarang, gimana kita mau pakainya gitu. Yang pertama kita harus punya dulu anaknya, karena kita nggak bisa new print, karena dia itu interface. Jadi kita butuh kelas anaknya untuk bisa kita new. Nah, saya aku pakai komputer. Komputernya kita ada anaknya kan, dia anak dari si printnya. Kita kasih tahu dia itu tipe datanya apa nih gitu. Kita nggak kasih tahu, dia bakal secara default objek disesuaikan dengan yang di sini. Kan kayaknya ini sama dia kayak extends objek ya. Gitu. Dia secara default ya bakal ini gitu. Kalau ini aku hapus, aku coba implement ya gitu. Misalnya di sini implement, dia itu objek atau bukan? Nah, ya, dia udah otomatis integer ya gitu. Karena kita udah define di sini integer. Tapi kalau kita nggak define kayak gini misalnya, aku add unimplemented method, itu otomatis objek. Kenapa objek? Karena di sini kan objek gitu. Kalau aku nggak pakai juga nih ya, extends object, aku nggak pakai, dia secara default harusnya objek. Coba kita hapus lagi.
Kita bikin nanti. Nah, objek juga ya. Jadi secara default kalau kita nggak pakai kayak gini, itu sama aja kayak extends object. Gitu. Jadi makanya akan aku udah kasih integer, misalkan integer, atau misalkan double gitu kan. Ntar pas aku mau add an implemented methods, itu jadi double. Jadinya ini kan, kalau kayak gini kan jadinya fleksibel gitu. Kita nggak perlu bikin-bikin lagi gitu. Beda kelas, pakai interface yang berbeda, pakai interface yang sama, ininya bisa tipe datanya beda-beda. Kita sesuaikan aja di sini, kita mau isi apa gitu. Misalnya aku ada lagi kelas komputer 2 ini maunya pakainya integer. Ya udah tinggal pakai integer. Ntar pas kita generate functionnya atau metodenya, ini udah jadi integer semua. Jadi kan otomatis lebih mempercepat kita dalam kerja gitu. Dalam kita kerja sesuatu jadi lebih cepat. Kita udah auto generate gitu. Ini kalau misalnya ini berarti yang kan ini x, berarti ini di sini x dot double value kayak kayak gini. Nah, kalau kita mau pakai gimana, sama aja cara pakainya. Jadi kita ya kalau mau pakai berarti kita bisa bikin dia tipe datanya yang interface-nya gitu ya. Baru kita bikin new computer gitu. Kita mau pakai yang interface-nya juga bisa sih harusnya, misalnya di sini komputer ya komputer. Tuh ya. Komputer nih mereka berdua. Nah, ini juga bisa ya. Ini apa nih merah? Oh, ini masih in. Nah ya, kayak tadi ya. Ini kan aku nggak kasih titik nol ya, dia otomatis pikirnya jadi in, nggak otomatis berubah jadi double gitu. Makanya sih harus bikin titik nol aja gitu. Kalau misalkan kalian udah bikin double atau nggak quote itu yang berkoma gitu ya. Nah, ini juga bisa ya. Dia bahkan nggak ada errornya nih. Kalau misalkan aku bikin sesama komputer gitu. Biar aku bikin dia tuh tipe datanya print. Nah, dia ada kuning-kuning nih. Gitu, yang error tadi itu gitu. Gitu. Tapi kalau kita jalanin sama-sama bisa sih gitu. Kita bikin aja pokoknya variabel penampungnya itu bebas yang mana. Mau komputer sama-sama komputer atau dia tuh parentnya juga bisa kan ada prinsip polymorphism gitu ya. Nah, baru kita bisa print ini kalau ini tuh nggak ada hubungannya sama objeknya ya. Aku bisa pindahin ke bawah kalau nggak ada hubungan sama objeknya. Nah, ini ya. Yang di atas itu ada hubungannya sama objeknya. Jadi kayak print, aku bikin new computer. Berarti yang bawahnya ini juga bisa print value. Dia bakal lakuin sesuai dengan yang ada di new computer ini. Kalau aku bikin misalkan ada lagi ya, aku ada ini ada aku ada override lagi yang print value-nya nih. Dia pakai super ya. Nih. Coba kita pakai yang pertama kita pakai supernya, pakai super dia nih si print yang ini. Yang satu lagi kita bikin sendiri gitu. Oh ini yang punya kita gitu. Yang punya kita tuh kita pakainya paling ini deh. Yang kita nggak pakai sekarang ini kita override ya. Jadi isinya sekarang this is computer ini. Nah berarti pas aku print di mainnya yang di sini, yang tadi yang di sininya, print value ini tuh harusnya punyanya si komputer karena di sini kan tiap komputer. Gitu. Nah, tapi misalkan aku pengen bikin offloading gitu ya, aku pengen print punyanya sih yang si print yang di sini nih, yang punyanya si dia nih, yang print value yang ini. Nah, aku bikin offloading lagi yang lain gitu ya. Sama juga gitu. Cuma ini offloadingnya gitu. Misal aku isi parameternya apalah gitu ya. In X tuh untuk membedakan lah. Yang aku lakuin ini nama aku bakal super print dot super dot yang tadi yang print value-nya. Dia ini punya parentnya gitu. Kenapa harus ada printnya? Karena dia itu kan static. Tadi kan yang print value-nya static harusnya. Coba kita lihat. Nah ini ya. Dia print value ini nggak static ya, berarti harusnya bisa. Kita nggak perlu pakai print ya, kita hapus saja printnya. Masuk support dot value. Nah, coba kita lihat. Kenapa problem? The type object. Oke, aku kurang tahu ya ini kenapa gitu. Tapi kita bisa pakai tipenya print sih. Kalau kita pakai tipenya print, kita panggil dulu nama interface-nya, baru kita pakai dot itu bisa gitu ya.
Jadi kita bisa panggil namanya dulu sih. Kita panggil namanya yang print ini, nama interface-nya baru super, baru print value-nya gitu. Nah, itu bisa kok kayak gitu. Nah, baru kita coba lah ya di sini. Ini print value yang biasa aja. Ini kita print value lagi yang punya parent-nya. Misalkan kita isi di sini angka 0 lah, kayak gitu. Untuk menandakan dia itu yang integer ya. Gitu lagi nih. In the text print is not applicable for the arguments in. Coba misalnya, oh, oh ya, udah ingat. Yang tadi ya, kelemahan dari yang kalau kita main pakai yang polymorphism yang bisa berubah-ubah itu, di print ini kan nggak ada ya, nggak ada print value yang ada isi parameternya. Tiba-tiba di komputer ada, kita mau pakai yang ini nggak bisa nih, print value yang ini kenapa kita nggak bisa pakai? Karena parentnya ini yang nggak, dia nggak punya yang ada parameternya gitu, yang ada parameter dia nggak punya gitu. Sedangkan kita tipe penampung lah itu adalah print, ya karena itu dia nggak bisa print yang di sini gitu. Tapi beda kalau misalnya kita ubah yang di sini jadi komputer. Komputer kan dari awal emang udah punya ya dia yang ini print value-nya, yang in X ini. Jadi ya kalau kita mau pakai yang print value yang ada parameter in X itu, nah itu juga bisa gitu. Nah, coba kalau kita print kayak gini ya, ini dia print punyanya dia sendiri, this is computer yang ini. Yang kedua ini di print yang punya parentnya ya, yang isinya apa nih? Print.support.print_value itu isinya ini ya, dia system.out print dan default value, berarti dia itu print 10. Nah, itu bakal di print yang di kedua ini. Yang return value-nya sama gitu. Ini sama kayak yang tadi yang sebelum-sebelumnya. Masih kelas type juga sama semua. Paling yang ini ya yang beda di besaran. Nah, ini this is computer. Nah, jadi pas dia print yang value yang ini, dia bakal print yang ini, yang this is computer. Gitu. Tapi giliran aku pakai yang ini, yang ada integer ya, dia bakal lakuin ini print.super.print value. Artinya print pakai print value tapi yang punya supernya, yang punya parentnya, berarti yang si print yang di sini. Dia print yang di sini. Jadi dia print angka 10. Ya, baru ini sisanya ini ya yang di bawah ini lah, yang di bawah ini, yang tiga ini. Jadi cara pakainya sama aja sih kayak kita bikin kelas biasa, kita bikin objek biasa, berarti tinggal pakai-pakai untuk metode-metodenya gitu. Kalau yang statik berarti kita bisa langsung akses dari print dotnya gitu. Buat akses yang statik. Kalau kita mau akses yang bukan statik berarti kita harus bikin dulu objeknya. Objek dari siapa? Objek dari suatu kelas yang ada implements atau punya anak atau anak dari si interface-nya. Kayak misalkan di sini aku pakai komputer. Kemudian anak dari si print-nya. Karena merupakan anak dari print-nya, berarti dia bisa. Jadi kalau kita pakai print dot print value itu bisa gitu. Ya, yang ini ya, dia itu bisa gitu. Karena padahal itu ada di print, karena kan dia itu ada pewarisannya. Jadi dari sini dia diwariskan ke anaknya komputer. Pas kita bikin komputer, ya otomatis dia ada print value-nya juga gitu. Bang ya kalau kayak gini, ini print gitu ya. Dan dia bakal printnya ya punya yang komputer sih, yang this is komputer. Sama juga gitu, karena udah di override. Nah, itu sih ya, kalau misalnya kalian mau kombinasi antara interface dengan dynamic class, baru kalau cara pakainya gimana gitu. Ada yang mau nanya kah sampai sini? Ini aku hapus saja ya, biar lebih rapi.
Nah, ini untuk rapinya gitu. Mau screenshot, bisa screenshot dulu gitu. Paling aku share juga lah ntar kodenya ini di drive juga sekalian gitu. Ya kan ntar kalau mau coba testing-testing juga bisa gitu. Kan kalau screenshot kan harus copy paste dulu ya, harus ketik satu-satu gitu. Ini ada error, oh ya ini lah. Oke, aku bikin juga kali ya. Ini print satu. Ini yang tanpa tanpa pakai objek. Ini pakai objek. Ini yang pakai objeknya tapi yang komputer punya. Ya aku bisa copy lagi. Ini yang komputer gitu. Komputer. Oh ini aku belum ubah pantesan. Nah kayak gini sih. Nah kita print harusnya udah aman. Ini aku tambah siswa aja ya untuk dia bisa lebih jelas perbandingannya untuk minyak untuk apa untuk terminal. Nah udah jalan kayak gini ya. Udah jalan dengan normal. Begitu sih. Oke. Paling kalau nggak ada yang menanya, coba ada yang menanya kah? Kalau nggak ada, ntar aku mau close nih. Kita sampai itu aja sih untuk polymorphism sama interface. Sisanya tinggal multi threading, latihan soal aja. Gitu. Latihan soal untuk ujiannya aku nggak ada gambaran jujur, jadi kalau misalkan ada latihan mungkin bisa share gitu ya untuk latihan soalnya gitu. Soalnya aku dulu tuh ujiannya UASnya tuh bukan multi threading, tapi lebih ke ya, koneksi ke database. Karena kan ada banyak database system. Nah koneksi Java ke situ gitu, ke PHP MyAdmin. Gimana cara koneksiin Java-nya ke PHP MyAdmin. Nah aku ujiannya lebih ke situ gitu. Jadi kan multi threading, jadi aku agak bingung sih ntar soalnya gimana. Tapi ya aku coba usahain juga sih untuk bisa aplikasiin, coba bikin soal lah gitu. Cuma apakah soal itu bakal mirip sama yang di soal ujian, nah, aku nggak tahu. Ya, kalau misalnya ada yang nanya, paling segitu aja sih untuk pertemuan kita hari ini. Thank you semua, dan selamat Natal ya. Aku Jin N ya, thank you. Oke.